Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 44. Ternyata, belum sempat Belva berbicara, Maria berjalan ke arahnya, mengatakan bahwa Alana ingin bertemu dengan Belva. "Raf, kita tunda pembicaraan ini ya. Alana sepertinya membutuhkan aku," ucap Belva, membuat bahu Raffin di sana merosot. Sangat penasaran, tetapi waktu belum memungkinkan untuk mereka berbicara serius. "Oke, aku harap kalian jaga diri baik-baik ya. Segera hubungi aku kalau terjadi sesuatu lagi," seru Raffin. Kemudian Belva menghampiri Alana yang masih tampak lemah dan pucat. "Gimana keadaan kamu, Alana? Masih terasa nyeri gak perutnya?" tanya Belva dengan lembut. Meski kadang ia tidak suka dengan istri tua suaminya, tetapi Belva cukup baik hati tetap menganggap Alana seperti saudaranya sendiri. "Masih ngilu sedikit." "Oh ya, Bel, minta Raffin untuk secepatnya pulang," pinta Alana dengan lirih. "Iya, aku udah bicara sama dia kok tadi. Besok siang dia pasti pulang," kata Belva. "Aku juga mau pulang aja, Bel. Aku mau istirahat di rumah. Gak betah kalau di rumah sakit." Alana menghela napas lelah. "Tidak pernah suka dengan suasana rumah sakit. Kata dokter kamu harus dirawat dulu sampai besok. Keadaan kamu masih membutuhkan pantauan dari dokter," ujar Belva. Alana hanya terdiam dengan ekspresi resah. Mau tidak mau tetap harus bermalam di rumah sakit. Kemudian tatapan matanya kini beralih pada Maria yang masih setia bersama Belva di ruang pemulihan tersebut. Teringat akan perbuatannya beberapa waktu lalu. "Tante Maria, maafkan aku ya," ucap Alana dengan nada bersalah. Maria tersenyum simpul dan berkata, "Gak perlu minta maaf. Ini hanya sebuah kecelakaan saja." Hening, tidak ada lagi perbincangan yang lebih jauh dari itu. Belva pun sempat termangu. Mengapa Alana harus minta maaf? Lalu, sepertinya mereka berdua pun tampak sudah saling mengenal. "Kayaknya udah malam banget. Saya harus segera kembali ke hotel." Maria menilik arloji di pergelangan tangannya, kemudian hendak berpamitan. "Udah malam begini, saya antar Bu Maria ke hotel ya," kata Belva yang menawarkan bantuan. "Oh gak perlu, Nak. Tante juga tadi minta supir buat jemput. Kebetulan udah nungguin dari tadi." Maria tersenyum hangat. Walaupun tinggal di luar negeri, tetapi jika ada urusan apapun di luar kota bahkan luar negeri, ia selalu membawa satu asisten pribadi juga seorang supir kepercayaan. "Saya langsung pamit ya." Maria pamit undur diri. Alana hanya mengangguk dan tersenyum tipis. "Alana, kamu lanjutkan istirahatnya ya. Aku mau bicara dulu sama Bu Maria." Belva cepat-cepat melangkah keluar ruangan dan mengejar wanita parubaya itu. "Bu Maria," panggil Belva yang sukses membuat langkah Maria terhenti. "Ada apa, Belva?" sahut Maria. "Maaf, aku minta waktunya sebentar aja. Ada yang mau aku tanyakan sama ibu," ujar Belva ekspresinya terlihat gundah. Beberapa dugaan soal siapa Titan membuat pikiran Belva menjalar begitu jauh dan pencarian bukti tambahan selalu menguatkan tekadnya agar mendapatkan petunjuk secepatnya. "Oh, boleh. Kamu mau tanya apa, sayang?" Maria terlihat santai. Ia sudah biasa menyebut panggilan sayang pada Belva. "Jadi gini, Bu, apa Bu Maria dan Alana sudah saling mengenal?" tanya Belva gugup. Sejenak Maria terdiam, kemudian menjawab, "Ya, saya kenal dia udah lama." "Oh ya, kalau boleh tahu kalian kenal di mana?" tanya Belva penasaran. "Dulu kenalnya sih waktu tante ikut audisi desain gaun 7 atau 8 tahun lalu di Medan. Kebetulan Alana jadi modelnya. Dulu dia masih kuliah, sampai dia ternyata menjadi..." Belum sempat melanjutkan kalimat terakhir, suara dering ponsel Belva membuat mereka nyaris terperanjat kaget. "Aduh, siapa sih?" gumam Belva yang langsung mengusap layar ponselnya. Ternyata telepon rumah yang menghubungi. Pasti dari Biola. "Duh, sebentar ya, Bu. Aku jawab telepon dulu," kata Belva yang langsung menjawab panggilan telepon. Biola mengabarkan kalau pakaian Alana sudah siap dibereskan. Namun,
Pelayan itu bingung selarut ini harus mengantarkan pakaian itu dengan cara apa. Saat itu, Belva langsung mempunyai sebuah ide yang sangat cemerlang. Ia memiliki sebuah kesempatan besar untuk mendapatkan bukti siapa pria di masa lalu Alana. Ya udah, Bibi tunggu di rumah. Biar aku yang jemput, kata Belva seraya mengakhiri panggilan. Mendadak Belva sangat berantusias dan tidak sabar ingin pulang. Lalu menjalankan misi pertamanya. Pesan-pesan dan panggilan tak terjawab dari Cindy dan Tigor sudah tak terhitung lagi. Saat ini urusan pekerjaan seperti dikesampingkan dulu oleh Belva. Ia percaya saja bahwa kinerja manajer dan sekretarisnya itu tak perlu diragukan lagi. Akhirnya ia tidak menggubris sama sekali panggilan dan pesan dari Cindy dan Tigor. Kedua rekannya itu pasti semakin dibuat panik olehnya. Maaf Bu Maria, tadi asisten di rumah telepon. Oh ya. Jadi Alana itu salah satu model gaun pengantin rancangan Bu Maria juga. Ujar Belva melanjutkan basa-basi, meski ia belum mendengar pernyataan terakhir dari Maria. Iya, katanya dia juga finalis model dari kamu ya, Bel? Tanya Maria. Iya betul, Bu. Oh ya, cuma itu sih yang mau aku tanyakan. Dan aku juga mau bilang terima kasih banget karena udah bantuin aku bawa Alana ke rumah sakit. Belva tersenyum hangat. Iya sama-sama, Ibu juga khawatir banget. Oh iya, kamu udah hubungi keluarga Alana? Tiba-tiba Maria teringat hal itu. Belva melebarkan mata, ia lupa kalau Maria pasti belum mengetahui apa hubungan Belva dan Alana sebenarnya. Alana gak punya keluarga lain, Bu. Belva berucap ragu. Begitu, tapi suaminya ada kan? Tanya Maria lagi. Aduh, mampus deh, jadi kemana-mana pertanyaannya. Belva bergumam dalam hati. Ada, suaminya. Besok baru bisa datang katanya. Jawab Belva apa adanya. Oh, wanita parubaya itu tidak akan datang ke rumah sakit lagi dan bertemu dengan Raffin yang ternyata juga adalah suami Belva. Belva belum bisa berterus terang di hadapan banyak orang kalau dirinya hanya seorang madu. Tentu saja jika itu diketahui banyak kalangan, bisa mengundang bumerang dalam pernikahan mereka. Apalagi gosip di kalangan desainer ternama cepat sekali menyebar. Belva hanya takut kalau hal itu sampai di telinga keluarganya juga keluarga Raffin. Lalu, masalah baru akan semakin banyak dan rumit. Oh gitu, ya udah Ibu langsung pamit ya. Kasihan supir udah nungguin, kata Maria. Hati-hati ya, Bu Maria. Belva melambaikan tangan, kemudian bernapas dengan lega. Ia tak menunda waktu lagi. Belva menghampiri perawat yang berjaga dan menitipkan Alana yang sudah kembali terpejam lelap. Sementara Belva akan bergegas menuju rumah dan mengambil pakaian ganti Alana. Sebetulnya bisa saja, ia menyewa taksi online atau ojek online untuk mengambil pakaian itu dari rumah. Tetapi karena ada satu misi yang harus ia lakukan, jadilah Belva sendiri yang akan mengambilnya. Sekaligus membawa Biola untuk ikut ke rumah sakit. Sesampainya di rumah, Belva langsung bergegas mengetuk pintu dan Biola membukakannya. Kemudian Belva cepat-cepat menuju kamar utama, di mana dia menaruh ponsel rahasia itu. Gumam Belva, dengan gelagat tubuh yang tak sabaran terus mencari-cari benda kecil itu. Lalu ia teringat dengan cerita Raffin. Oh iya, katanya ada di laci nakas. Ucap Belva yang langsung menoleh pada sebuah nakas di sebelah tempat tidur. Cepat-cepat ia membuka laci tersebut dan akhirnya menemukan juga benda tersebut. Sebelumnya ia sangat bingung bagaimana caranya agar bisa mendapatkan benda itu. Tetapi rupanya istilah, di balik musibah pasti ada hikmah dan berkah, kini ia rasakan sendiri. Nah, inilah hikmahnya, musibah Alana yang terbaring di rumah sakit, membuat aku bisa leluasa mencari tahu siapa pria bernama Titan itu. Belva tersenyum lega. Ia duduk di tepi kasur dan bersiap mengeksekusi ponsel tersebut. Sementara Biola diminta untuk membawa persiapan Alana ke dalam mobil. Lalu, bersiap-siap untuk ikut ke rumah sakit. Ah, sial, dikunci. Aku gak tahu gimana caranya. Belva menggaruk kepala yang tidak gatal. Gimana ya, kalau kayak gini sih sama aja bohong. Aku mau menggeledah apaan kalau ponselnya dikunci begini. Belva mendenguskan napas dengan kesal. Kemudian seolah sebuah kebetulan atau memang sudah takdir, ponsel rahasia Alana berdering. Pria yang sedang menjadi keresahan Belva dan Raffin pun kembali menghubungi ponsel Alana.
Mata Belva membulat sempurna. Pria bernama Titan itu menelepon. Ternyata memang benar. Alana masih sering berhubungan dengan pria itu jika suaminya tidak ada. Dasar lelaki hidung belang. Orang udah punya suami. Masih aja gangguan istri orang. Gerutu Belva. Ia penasaran harus menjawab telepon itu atau jangan. Takutnya si Titan itu sudah hafal dengan suara Alana. Dan ketika orang lain yang mengangkat, pria itu otomatis tidak mau berbicara. Nyonya, panggil Biola, membuat Belva menoleh cepat. Ada apa? Bi, itu, waktu saya mau kunci gerbang samping. Ada mobil Tuan Tigor di sana. Ucap Biola, membuat Belva tercengang. Mobil Tigor, Belva mengernyit keheranan. Iya, Nyonya, mobilnya sedan putih kan? Biola memastikan. Belva semakin berdebar penuh kecemasan. Sementara di tangannya ponsel Alana masih terus bergetar karena panggilan tak kunjung dijawab. Dia ngomong apa sama Bibi? Tanya Belva. Beliau tidak keluar dari mobil. Saya juga cuma ngintip dari balik gerbang aja, kata Biola. Oke, makasih infonya, Bi. Bibi duluan aja masuk ke mobil ya, kata Belva. Tak lama panggilan itu pun berakhir. Selang beberapa detik, kini ponsel Belva yang berdering. Ya, ada panggilan masuk dari Tigor. Tentu saja Belva tak akan menjawabnya, karena ia sedang memutar otak dan menyelidiki sebaik mungkin agar dugaannya tidak meleset. Ia kemudian langsung beranjak dari kamar utama, kemudian bergegas menuju kamarnya di lantai 2. Lalu ia sengaja mematikan lampu kamar, agar tak terlalu kentara saat ia mengintip pemandangan di gerbang samping dari jendela kamar itu. Panggilan dari Tigor berakhir, belasan pesannya tak sempat ia lihat. Kini kembali giliran ponsel rahasia Alana yang berdering. Titan kaleng, Belva menelan ludah dengan berat, mengatur napas baik-baik, dan perlahan menyibak sedikit gorden kamarnya untuk melihat keadaan di luar sana. Dengan tangan yang bergetar ia pun mengusap tombol hijau untuk menjawab panggilan dari pria bernama Titan itu. Halo, Alana, terdengar suara seorang pria yang langsung menyerbu. Kalian lagi di mana sih? Pulang gak ada kabarnya sama sekali. Pria itu malah mengomel. Belva menganalisis dari suaranya, sama persis dengan seseorang yang ia duga sebagai Titan. Di bawah sana benar ada sedan putih yang terparkir di gerbang samping rumah. Namun, pemiliknya masih bersandar di dalamnya. Alana. Halo, pria itu kembali memanggil. Degup jantung Belva berdetak semakin cepat, bersamaan dengan desiran yang terasa semakin nyeri. Matanya berkaca-kaca saat pemilik mobil itu mulai keluar. Itu adalah Tigor. Pria itu terlihat resah sekali sembari memegang ponsel di telinga. Halo, Alana. Kalian baik-baik saja kan? Jawab dong. Belva tidak bisa dihubungi, cecar pria itu. Belva nyaris luruh di atas lantai. Tubuhnya lemas seketika. Lidahnya keluh untuk berucap. Ia menggigit bibir yang terasa bergetar. Ternyata dugaannya benar. Halo. Halo, apa ada orang di sana? Pria bernama Titan itu terus memanggil. Sementara gelagat Tigor di bawah sana pun terlihat jelas oleh Belva. Berkali-kali Belva berusaha mengatur napas agar tetap tenang, tetapi tetap tak bisa menahan buliran bening dari pelupuk mata indahnya. Di Tigor, akhirnya, Belva dapat bersuara, meski sangat gugup karena menahan kekecewaan. Pria di seberang panggilan tercekat. Dahinya berkerut saat mendengar sebutan itu. Alana, pria itu memastikan. Kamu Tigor, Belva berucap pelan namun tandas. Matanya mulai basah dengan gorden yang semakin besar ia sibakkan. Lampu pun ia nyalakan, membuat siapapun di bawah sana pasti akan melihat ia dengan jelas. Pria pemilik sedan putih itu pun perlahan berbalik badan dan menoleh pada jendela di kamar lantai 2 itu. Kamar tempat wanita yang sangat ia cintai. Matanya membelalak saat melihat Belva berdiri mematung di atas sana. Belva, bibir Tigor menganga. Jadi, selama ini orang itu adalah kamu. Tigor. Belva menatap lurus dengan ekspresi datar.